Kita akan mencoba mengulas beberapa persoalan yang Desinfektan. terjadi terkait dengan pelaksanaan. Nah, melihat semua itu, jadi aparat yang mengikuti rapat itu kalau kami akhirnya ke sana, jam kita kami akan nyetop keadaan seperti itu. Kalau misalnya ada festival, Itu kami hindari. festival. Setelah itu, ini pikiran pada saat melihat mengecilkan Hasilan kebijakan publik itu harus di backup dengan apa yang namanya undang-undang. Oke, pemirsa, kita balik lagi dalam obrolan spesial dengan topik PPDB antara zonasi dan gengsi. Untuk sesi kali ini, pendengar, pemirsa, kita berikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya melalui pesawat telepon di 23455. Sekali lagi di 23455, kami bersama narasumber di angkringan Gempol 38, diantaranya Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng, Kepala SMP Negeri 1 Singaraja, PLT Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, kemudian Lurah Banjarbali dan juga salah seorang akademisi Undiksa. Masih di PPDB antara zonasi dan gengsi. Sambil menunggu penelpon, kita kembali ke PLT Kadisdikpora Kabupaten Buleleng, Bapak Made Astike. Bahwasanya tadi disampaikan oleh akademisi harus ada pemerataan secara kualitas. Bagaimana Dinas Pendidikan melakukan hal itu? Apakah itu sudah dilakukan atau mungkin baru sebatas wacana saja karena terbentur anggaran seperti mana yang tadi disampaikan? Silakan Pak Astike. Baik, terima kasih. Kalau hanya sekedar wacana sih enggak. Kita lihatlah perkembangan dari tahun ke tahun bahwa untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sedang kita bertahap. Kalau kita lihat bahwa kita memiliki 476 SD negeri, jadi 503 termasuk MI, kemudian 85 sekolah SMP, negerinya 55 termasuk Satap. Nah, ini kan tentu akan membutuhkan anggaran yang cukup besar ketika kita berbicara peningkatan kualitas yang sama dalam sesaat. Nah, ini setiap tahun sudah kita upayakan untuk itu, karena di dalam manajemen pendidikan itu ada manajemen di tingkat satuan pendidikan juga, karena sumber-sumber dananya kan berbeda. Jadi untuk di Dinas Pendidikan kita mendorong untuk sekolah-sekolah untuk peningkatan sarpras. Kemudian untuk mutu dan kualitas pemeliharaan dan sebagainya itu dapat menggunakan dana BOS. Apalagi sekarang diadakan dengan adanya surat edaran terkait dengan relaksasi. Dan bahkan petunjuk teknis daripada dana BOS itu lumayan tidak diatur seperti apa yang sesudahnya sebelumnya, gitu ya. Jadi dapat digunakan untuk meningkatkan mutu sarpras, untuk meningkatkan kuantitas sarpras, termasuk peningkatan gurunya, peningkatan kompetensi gurunya, mereka dapat juga digunakan oleh menggunakan dana BOS itu sendiri. Jadi seperti itu untuk peningkatan mutu kelembagaan. Nah, barangkali Bapak Ibu pemirsa di rumah, teman-teman yang ada di sini, Pak Ketua, Bu dari Komisi 4 dan rekan dari Undiksa. Jadi kita barangkali semua tahu bahwa histori daripada sekolah-sekolah unggul yang notabene tadi disampaikan adalah SD 3 Banjarjaul, SMP 1 Singaraja, SMA 1 Singaraja, itu kan historinya bermula dari sekolah RSBI yang tentunya sebelumnya mendapatkan stimulus yang lebih dari pusat maupun dari daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas. Nah, setelah dicabutnya dengan putusan MA terkait dengan RSBI, kita sudah mulai ke sekolah standar kembali, sehingga ini pemenuhan kualitas standar yang di sekolah-sekolah itu kita upayakan nanti sama. Nah, terkait dengan peningkatan kualitas, nanti barangkali ke depan ini SMP 1 tantangan dengan SMP 8. Ya.
Karena kita ada MOU, Pak Bupati sudah menandatangani MOU-nya dengan Sampurna Foundation, baik terkait dengan peningkatan sarana prasarananya, termasuk kualitas sarana prasarana, termasuk juga tenaga pendidik dan kependidikannya. Ini sedang dilakukan rekrutmen dan murni itu dilakukan oleh Sampurna Foundation Pusat di Jakarta. Tadi disampaikan beberapa, kalau bandwidth nggak usah lah dipikirkan lagi, karena memang dana BOS dapat digunakan untuk itu. Tergantung sih kepentingan daripada sekolah untuk meningkatkan penggunaan daripada internet yang ada di sekolah. Kemudian treatment tadi untuk sekolah-sekolah, nanti untuk kelembagaan sudah ada MOU. Kita bertahap, Pak. Satu demi satu kita berikan stimulus untuk utamanya untuk wilayah perkotaan, nanti yang baru ini tidak terkontaminasi ya, SMP 8. Berikutnya adalah pemerataan GTK. Saya pikir GTK kita cukup merata. Sampai saat ini hanya distribusi daripada PNS itu yang tidak merata. Tidak ada kekurangan guru di sekolah. Yang gurunya itu sebenarnya yang kurang itu adalah guru yang PNS-nya. Saya melihat dan sering melakukan monitoring, bahkan dari data Dapodek. Kita punya data, se-Indonesia namanya Satu Data. Itu Dapodek, bahkan kali ini akan bergabung seluruh satuan pendidikan baik yang ditentang TK sampai dengan universitas akan bergabung nanti juga di sana terkait dengan dalam Satu Data. Jadi di sekolah-sekolah itu tidak ada kekurangan guru kalau kita lihat dari tarikan data yang ada di Dapodeknya, hanya statusnya aja yang berbeda. Nah, tentu pemerintah daerah dalam hal ini sudah banyak menyampaikan dan sisanya tinggal sedikit. Jadi perlu diketahui pemirsa di rumah bahwa data yang masih status honor mengabdi di satuan pendidikan itu tidak banyak. Kurang lebih sekitar 470-an. Nah, ini yang statusnya honor. Nah, tahun ini untuk diketahui mudah-mudahan tidak ada kendala. Kami kemarin pas kebetulan ketemu dengan Pak Kaban BKPSDM karena memang ada kendala selama Covid ini bahwa di Buleleng itu mendapatkan jatah 175 PNS dan sudah dilakukan seleksi, namun ada beberapa tahapan seleksi yang belum dilaksanakan karena memang Covid-19. Tentu ini juga akan menambah status guru ya yang di Buleleng dan mengisi formasi-formasi di beberapa titik tertentu dengan fakta-fakta integritas. Nah, ini jadi sedemikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan pemerataan dan kualitas. Tentu sudah kita upayakan, barangkali untuk treatment sudah ada nanti lagi satu ini yang SMP 8-nya. Kemudian untuk peningkatan kualitas dapat dilakukan oleh satuan pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah dengan sumber dana yang digunakan dari dana BOS itu sendiri. Ya. Oke, ke Ibu Karnadi. Tadi sudah disampaikan SMP Negeri 1 siap-siap menerima tantangan baru dari SMP Negeri 8 yang mungkin kalau zonasinya di sana tidak terlalu luas. Silakan Bu, bagaimana nanti? Ada trik-trik khusus agar tetap menjadi yang unggul? Silakan. Yang jelas Pak, kami sudah buktikan pada masyarakat di zaman zonasi ketika masyarakat berpikir bahwa kesempatan SMP 1 jatuh setelah masuk New River dan Rose Garden, itu sudah kami jawab. Sekarang ini tantangan yang kedua Pak. Jadi boleh dikatakan tantangan ketiga. Ketika COVID ini datang, kami sedikit pun tidak bergeming Pak. Bahkan kami luncurkan CBT yang begitu besar untuk PAT online yang serentak bisa mengakses 800 siswa tanpa ada sinyal yang down. Kemudian kedua, di tengah hiruk pikuknya orang juga new normal, kami dengan santai menyikapi dengan PPDB online. Nah, tahun ini kami sudah tahu, malahan kami tantang guru kami, silakan Anda ikut rekrutmen di SMP Negeri 8 Singaraja dari Sampurna Foundation. Mereka malah nggak jawab Pak. Itu artinya apa? Mereka sudah nyaman ada di SMP 1 dengan manajemen kami yang memang selalu berubah dan penuh inovasi. Kami sedikit pun tidak gentar karena seperti kata suhu kita gitu ya, bahwa
keberhasilan sekolah itu tergantung dari kepala sekolah dan dengan manajemennya. Itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Agung. Ke akademisi lagi. Tadi udah disampaikan bahwasanya SDM sudah ditingkatkan kualitasnya. Infrastruktur juga sudah. Apa yang kurang kira-kira dari pandangan akademisi? Silakan Pak Wayan Widiana. Yang menentukan, salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya pendidikan di sekolah itu adalah kualitas guru. Selain dari kuantitas guru yang sudah disampaikan tadi itu merata. Nah, kuantitas guru merata itu pun masih ada ketimpangan antara PNS dan non-PNS. Nah, di samping itu yang paling penting itu adalah kualitas guru. Nah, saya belum melihat ada pemerataan kualitas guru yang saya sampaikan tadi. Itu kualitas guru itu lebih banyak ada di sekolah-sekolah unggulan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena mungkin ada treatment yang berbeda yang diberikan kepada guru-guru yang ada di sekolah unggulan itu. Ya, treatment macam apa yang kira-kira bisa ditawarkan oleh Undiksa Singaraja agar kualitas guru yang ada di Kabupaten Buleleng bisa merata sehingga tidak lagi masyarakat terpesona oleh gengsi tapi tetap mengutamakan prestasi di SD terdekat yang bersangkutan? Ada beberapa treatment. Yang pertama itu adalah memang pendidikan dan pelatihan, udah pasti. Pendidikan dan pelatihan itu setidaknya apa yang didapatkan oleh guru-guru di sekolah unggulan itu sama dengan guru-guru yang tidak ada di sekolah unggulan. Itu yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Yang kedua adalah berbagi pengalaman. Nah, jadi harus ada sharing antara sekolah-sekolah yang bagaimana cara mengajar, bagaimana cara inovasi yang dilakukan oleh SMP 1 ke sekolah-sekolah lainnya. Sehingga tidak hanya di satu sekolah yang inovasinya terlalu tinggi. Nah itu, saat ini kan kalau ingin betul-betul meratakan, itu tidak hanya ngomongin masalah kuantitas, tapi kualitas antara guru di sekolah satu dengan sekolah lainnya juga harus merata. Nah, kira-kira begitu Pak. Ya, sekarang menjadi kunci Oke, tampaknya ada yang ingin bergabung. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Ya, oke, silakan perkenalkan nama. Halo, selamat pagi. Oke. Ya. Oke. Silakan, masih dalam obrolan spesial dengan topik PPDB antara zonasi dan gengsi dengan narasumber Ketua Dewan Pendidikan, kemudian Ketua Komisi 4 DPRD Buleleng, Kepala SMP Negeri 1 Singaraja, PLT Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Lurah Banjarbali dan juga dari akademisi. Halo, selamat pagi. Ya. Oke, dicoba lagi di 23455. Tadi terputus Pak Wayan Widiana. Tadi disampaikan bahwasanya kualitas guru dan kualitas guru. Yang menjadi pertanyaan, apakah kualitas guru yang dihasilkan oleh Undiksa sudah menjamin bahwasanya mereka siap untuk terjun ke lapangan mengajar dengan kualitas yang terbaik? Silakan. Nah, untuk meningkatkan kualitas guru itu salah satunya adalah melalui proses pendidikan. Nah, pendidikan itu bisa dilaksanakan tidak hanya di Undiksa, tidak hanya Undiksa yang melaksanakan proses pendidikan untuk menjadikan kualitas guru itu menjadi lebih baik. Ada banyak lembaga yang menyelenggarakan itu. Nah, salah satunya adalah kementerian langsung melaksanakan pelatihan, kemudian ada LPMP, kemudian ada Dinas Pendidikan melaksanakan pelatihan langsung. Yang Undiksa hasilkan bagaimana kira-kira? Secara kualitas menjamin? Ya, kalau Undiksa saya yakin kualitas guru yang dihasilkan pasti sangat baik. Pasti itu sangat baik. Nah, sekarang kan tergantung dari setelah ketika mereka belajar di Undiksa, pasti Undiksa memberikan ilmu-ilmu baru ketika dia belajar di Undiksa. Tetapi setelah dia ada di lapangan, nah itu harus diberikan treatment juga oleh kepala daerah untuk
tetap jangan sampai ilmunya sama dari tamat Undiksa sampai dia mengabdi 10 tahun. Jadi tamat Undiksa ilmunya sudah bagus, kemudian setelah mengabdi 10 tahun, 15 tahun masih aja ilmunya segitu. Nah, itu yang saya maksud dengan peningkatan kualitas pendidikan. Zaman ini terus berubah, kemudian ilmu itu terus berkembang, jadi guru pun harus ditingkatkan kualitasnya. Dari tamat Undiksa sampai dia terus mengabdi di lapangan. Ada yang perlu ditanggapi dari Dewan Pendidikan juga anggota DPRD soal anggaran dan lain sebagainya. Silakan Pak Widiana. Dari dulu Kabupaten Buleleng itu diwacanakan sebagai kota pendidikan. Jadi kalau memang kota Buleleng ingin diwujudkan sebagai kota pendidikan, ya harus dibangun konsep kota pendidikannya seperti apa. Nah, kalau saya sebagai akademisi ya berharap konsep kota pendidikan yang ingin diwacanakan dari dulu, yang ingin diwujudkan, itu harus dikonsep secara jelas. Nah, setelah konsep itu terwujud, kemudian didukung oleh sarana prasarana. Tapi saya melihat mungkin karena seperti yang disampaikan itu ada prioritas yang lain sehingga konsep kota pendidikan itu tidak terwujud. Nah, saya berharap konsep itu tidak hilang dimakan karena alasan prioritas. Nah, itu. Jadi saya berharap konsep wacana kota pendidikan yang ada di Kabupaten Buleleng tidak hilang karena dimakan oleh wacana-wacana yang dianggap ada prioritas lain yang lebih penting. Sehingga Buleleng tidak kehilangan karakter dari dulu sampai sekarang sebagai kota pendidikan. Ya, oke, tampaknya ada penelpon bergabung. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pemirsa, masih dalam obrolan spesial dengan topik PPDB antara zonasi dan gengsi. Masih ada waktu 5 menit sebelum kita akhiri. Ya, oke, Ya, oke. Kita kembali ke Ibu Hesti Ranitasari, pemegang anggaran di Kabupaten Buleleng. Dalam fungsinya sebagai budgeting, bahwasanya masih diperlukan beberapa anggaran penunjang untuk memeratakan kualitas pendidikan di Kabupaten Buleleng. Mungkin ada terobosan-terobosan lain, Bu. Silakan, waktu lagi 3 menit. Baik, terima kasih, Bung. Kita tahu pendapatan Buleleng dari mana aja gitu ya. Selain dari APBD, kita juga dari PAD. Memang skema dan bagan yang sudah kami tetapkan dengan TAPD kami dan beberapa pihak yang sudah kami ajak diskusi sebelum COVID. Kita berbicara sebelum COVID ya. Kalau COVID memang kita akui transfer pusat juga berkurang. Apalagi PAD kita yang dulu 350 sekarang unlock drastis karena pajak kita nggak dapat. Kemampuan orang bayar pajak itu sangat turun sekali saat ini. Memang beberapa kali kami diskusi yang seperti kami katakan tadi, amanat undang-undang sudah jelas 20% di pendidikan, itu gabungan APBN dan APBD. Dari dana tersebut kita bisa merubah Buleleng, menjadikan Buleleng sebagai kota pendidikan, seperti itu. Memang wacana dari Bupati sebelumnya seperti itu. Tapi di lapangan terbentur kembali masalah anggaran. Yang kita tahu sekarang saya katakan tadi 3 poin anggaran yang sangat banyak terkuras, yaitu kesehatan, karena kesehatan sama penting nih sama seperti pendidikan. Amanat undang-undang mengatakan pendidikan kesehatan sama berdirinya gitu. Di satu lagi Pasar Banyuasri yang kita tahu memang sangat megah, mungkin di kabupaten lain di Provinsi Bali salah satu pasar terbaik lah yang kita punya saat ini. Itu mohon bersabar, setelah itu selesai mungkin kita bisa beralih memperbaiki apa yang perlu kita perbaiki, contohnya di pendidikan. Dan kami memang tidak tinggal diam, memang skala prioritas Bupati Buleleng mungkin saat ini harus dibagi rata, pendidikan iya, kesehatan iya, pasar iya, supaya bisa berjalan dengan baik. Tapi memang ke depan Pasar Banyuasin 130 juta sekian sudah pasti tidak ada lagi pengeluaran seperti itu, bisalah kita dialokasikan ke tempat yang lain seperti itu. Ya, oke. Baik, para narasumber, tanpa terasa 2 jam kita sudah ngobrol dalam obrolan spesial dengan topik PPDB antara zonasi dan gengsi. Ada beberapa hal yang bisa diungkap
di antaranya pemanfaatan domisili dalam PPDB, kemudian ada persoalan-persoalan lain di bidang pendidikan untuk pemerataan kualitas pendidikan sehingga kualitas pendidikan di Kabupaten Buleleng bisa merata tanpa ada lagi sekolah unggulan. Semua sekolah adalah sekolah unggulan. Pemirsa, sampai di sini jumpa kita dalam obrolan spesial edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2020. Silakan rekan kerabat kerja yang lain. Kita akan mencoba mengulas beberapa persoalan yang Desinfektan. terjadi terkait dengan pelaksanaan. Nah, melihat semua itu, jadi aparat yang sudah memimpin banyak. rapat itu Kalau kami akhirnya ke sana, jam kita kami akan nyetop keadaan seperti itu. Kalau misalnya ada festival, Itu kami hindari, kan? festival. Setelah itu, ini pikiran pada saat melihat mengecilkan Hasilan kebijakan publik itu harus di backup dengan apa yang namanya undang-undang.